muncul hermeneutik. Jadi berbagai akibat negatif yang khususnya mengklimaks dalam Perang Dunia ke-1 dan kedua, tempoh hari di awal abad 20, memaksa orang berpikir ulang, khususnya fenomena seperti Hitler gitu ya, Nazi, fenomena superioritas itu ya, superioritas entah atas nama ras atau ideologi atau apapun ya. Kalau ideologi itu fasisme, kalau ras itu ya keyakinan orang Jerman waktu itu yang merasa sebagai ras yang paling unggul gitu, sehingga konsekuensinya jadi aneh. Kalau merasa unggul itu seperti harus membasmi yang berbeda gitu ya. Seakan-akan yang berbeda itu menjadi bahaya. Cara berpikir seperti itu dan sebagainya itu tuh membuat bangsa manusia, para pemikir dunia intelektual dan sebagainya itu berpikir kembali. Sebetulnya menjadi modern itu sendiri apa ya? Begitu. Jadi banyak hal tiba-tiba menjadi yang dulu dianggap sebagai kepastian gitu. Di dunia modern itu memburu kepastian ya, sejak era Renaissance abad 16-an. Sains itu dan filsafat memburu kepastian. Terus segala hal itu mau ditangkap, mau dipahami, dan kalau bisa kemudian diambil rumusnya gitu. Rumusnya yang bisa dipegang. Maka dalam dunia sains khususnya terutama itu definisi dan sebagainya itu tuh menjadi penting ya. Definisi itu karena itu kepastian. Nah, memang ditemukan makin banyak kepastian melalui sains atau berbagai ilmu pengetahuan itu. Ditemukan berbagai kepastian, tapi kok ujung-ujungnya semua itu ketika teknologi sudah makin maju dan sebagainya itu hanyalah membuat kita lebih mampu menghancurkan gitu, terutama lewat fenomena bom atom dan Hitler, Nazi dan sebagainya itu. Ya itu penderitaan bagi semua pada akhirnya gitu. Jadi apa ya menjadi modern itu? Nah, pemikiran seperti itu sih, skala besarnya itu yang melatar belakang pemikiran orang secara lumayan radikal tentang berbagai cara berpikir yang telah berkembang selama masa modern itu. Banyak filsafat ikut terkena itu juga. Sebelumnya filsafat itu ya pola berpikir yang sangat spekulatif, memang super kritis, sangat bernalar gitu kan, karena kesadarannya kalau filsafat kan ya benar-benar hanya atau sehat saja gitu, rasionalitas saja gitu kalau filsafat itu di dunia barat ya. Seperti itu. Jadi mengembangkan spekulasi yang jadi sangat tinggi, memang argumentatif, memang sangat menarik gitu ya. Tapi pasca Perang Dunia kedua khususnya itu berpikir kembali, kita ngapain bermain dengan ide abstrak gitu. Memang terasa canggih, rumit dan sebagainya, tapi sebenarnya apa sih yang penting pada akhirnya gitu kan ya? Bukankah yang penting itu pengalaman, realitas yang paling real, yang paling nyata itu kan sebetulnya pengalaman. Realitas yang paling real itu sebenarnya apa yang kita alami daripada berbagai klaim kebenaran katakanlah gitu yang bermunculan dan berkembang terus gitu, entah dari dunia sains, dari dunia filsafat, yang nyatanya juga melahirkan makin banyak percabangan dan perbedaan. Semuanya menganggap dirinya objektif gitu kan, objektif, tapi klaim-klaimnya itu kan berbeda-beda gitu. Semuanya menganggap dirinya objektif dan pasti gitu ya, tapi pastinya itu kok beda-beda semua gitu. Dan
ujung-ujungnya bahkan malah melahirkan agresivitas sedemikian fatal di Perang Dunia ke-1 dan ke-2. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan ini selama ini? Memang teknologi muncul berkat sains itu kan. Dan cara berpikir manusia memang berkembang luar biasa. Oh malah jadi kayak gitu. Nah gitu. Jadi semua direnungkan kembali. Lantas ada tendensi untuk coba kita kembali ke bagaimana realitas itu dialami aja lah, di balik segala klaim-klaim itu, terus klaim dan sebagainya itu, kita ngalaminya gimana sih kehidupan ini gitu ya. Jadi ada ranah yang menjadi dominan, yaitu pengalaman itu. Ilmu-ilmu empirik juga maunya sih pengalaman, tapi akhirnya kan ilmu-ilmu empirik itu sains, entah itu biologi, entah itu fisika, entah itu kimia dan sebagainya, itu memang maunya bersandar pada pengalaman, dan itu makanya disebut empirik. Empiria itu dalam bahasa Yunani artinya memang pengalaman, tapi ujung-ujungnya pengalaman laboratorial kan itu, pengalaman laboratoris saja, pengalaman yang dibuat dan direkayasa pada akhirnya, pengalaman yang dihitung dan sebagainya, diukur, ya tentu ada banyak gunanya, tapi sebetulnya itu pengalaman pengalaman artificial ya, pengalaman yang sebenarnya dibuat-buat gitu. Nah, the real experience itu sebenarnya kan bukan itu. Pengalaman yang sesungguhnya itu adalah yang dinamis, yang ambigu, yang serba tidak pasti dan sebagainya gitu, yang juga berubah terus gitu. Nah itu, dan berbeda-beda, yang dialami oleh setiap orang ya berbeda-beda. Nah itu dia. Maka yang saya mau bilang itu abad 20 sudah mulai, khususnya akhir abad 20 sudah mulai ada atmosfer serba ketidakpastian, dan celakanya itu memuncak di abad 21 gara-gara dominasi internet yang kemudian makin merambah ke dunia kita yang sangat individual melalui media sosial, medsos itu. Ternyata di situ kita dibanjiri informasi sedemikian, dibanjiri aneka pendapat sedemikian. Semua orang sekarang punya corong gitu kan. Semua orang punya corong. Tiba-tiba pendapat menjadi hiruk pikuk gitu kan ya, dan saling bertentangan. Kita lihat saya di media sosial, isu apapun ditanggapi secara jungkir balik semua gitu kan. Hal yang dianggap oleh sebagian orang sebagai bagus dan indah, tetap aja ada orang yang mencaci maki, dan sebaliknya gitu kan. Apa yang dicaci maki oleh orang yang dianggap buruk malah dianggap bagus gitu kan. Nah itu selalu ada kontroversi di dunia kita sekarang itu terhadap sesuatu. Jadi atmosfer ketidakpastian itu malah makin mengembang. Nah, suasana dunia kita kurang lebih seperti itu. Dan kalau kita bicara lebih spesifik lagi di dunia filsafat, coba saya mulai presentasi saja nih. Karena hermeneutik itu bagaimanapun wilayahnya adalah filsafat ya. Jadi kuliah kita itu memang filsafat, penafsiran kitab suci. Tapi karena ya yang saya tahu hanya filsafat ya, jadi sebenarnya kalau mulai di sisi kitab sucinya sih, setiap agama sebetulnya sudah mengembangkan sendiri pola penafsiran itu gitu kan ya. Setiap agama mengembangkan sendiri, bahkan sudah menjadi tradisi cara menafsir yang khusus gitu. Cuma ya karena dari sisi saya itu lebih filsafat, dan filsafat perspektifnya filsafat barat dalam hal ini mudah-mudahan ada gunanya. Jadi sebaiknya dilihat saja hanya sebagai kemungkinan gitu ya, sebagai kemungkinan menafsir kayak gitu. Terus ini hanya memperkenalkan
sepanjang perkuliahan kita itu. Tapi saya mau memperjelas dulu perspektif filosofis gitu ya, dalam perspektif filosofis Barat gitu. Mudah-mudahan ada gunanya. Nah, dalam rangka itu tadi latar belakang situasi yang sudah sangat luas itu mengimbas juga di bidang filsafat. Begini, pada level lebih spesifiknya itu, dulu dunia filsafat itu sebetulnya filsafat yang sedikit mereview lagi, filsafat di dunia Barat yang sekarang, yang sampai sekarang berkembang itu tentu awalnya sih dari Yunani ya, sebelum Masehi ya, dari Yunani, sejak Socrates, Plato, Aristoteles dan sebagainya gitu, yang berkembang terus sampai hari ini masih bermunculan filsuf-filsuf baru. Ya, tapi ini sudah berkembang ribuan tahun lamanya. Sekurang-kurangnya 2400 tahun ya. Perkembangan yang amat panjang sebenarnya. Ya, dinamikanya tuh sudah banyak perubahan dan sebagainya, tapi cukup lama sampai abad 20 tuh mondar-mandir kerangkanya tuh antara berat ke objek atau berat ke subjek gitu loh. Kategori objek dan subjek itu menjadi kategori pokok untuk memahami seluruh realitas. Padahal itu juga dibuat-buat sama kita sendiri sebetulnya, kategori itu sebenarnya sih alat bantu saja objek, konsep objek subjek itu. Tapi whatever itu sudah dipakai terus gitu. Nah, sejak Aristoteles bersambung sampai ke abad ke-17, 18 sampai cukup lama sampai akhir abad 20, ada titik berat. Memang mondar-mandir antara objek dan subjek, tapi ada titik berat ke mencari yang objektif itu deh, mencari yang objektif terus-menerus gitu. Terutama sejak Descartes ya. Descartes itu karena kepengen berpikir, pakai istilah dia tuh secara bahasa Latin clara et distincta, karena menurut dia pengetahuan yang benar itu pengetahuan yang jelas dan tegas ya. Clara itu clear ya. Distinct itu tegas gitu batasnya. Abad 17 Descartes ya, yang suka disebut sebagai bapak modernisme di dunia Barat gitu. Nah, dia bilang pengetahuan yang benar tuh yang clara et distincta. Nah, maka apa itu clara et distincta? Yang objektif, yang bisa dibuktikan, yang kayak gitu. Nah, memang tekanan Descartes pada awalnya sih belum ke arah bukti, tapi ke arah penalaran yang jelas, penalaran yang tertata dengan logika yang teratur gitu. Ya, kita membayangkannya begitu. Tapi kemudian dengan cepat itu disamber oleh para filsuf Inggris. Ya, bukan hanya penalaran yang tepat, ya itu juga oke. Tapi juga dengan bukti-bukti empirik. Nah, itu dia empirik dengan data-data yang bisa ditangkap indera. Sebetulnya itu tuh kaum empirisme kayak John Locke dan sebagainya gitu. Tapi sebetulnya arah itu tuh juga sudah dimulai bahkan sejak sebelum Masehi, yaitu sejak filsafat Yunani, sejak Aristoteles. Terus arah ke objektivitas itu menjadi semakin tegas sejak abad 17, 18 melalui empirisme Inggris. Dan sejak itu memang dunia pengetahuan menguber, mencari